Dan ternyata dibolehkan memohon kepada Allah agar Allah menimpakan keburukan pada orang itu, dibolehkan. Namun bukan bermakna boleh itu dianjurkan. Karena para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya orang terzalimi mampu bersabar, maka itu pilihan utama. Seperti sabarnya Nabi SAW ketika dizalimi oleh suku Taif, yang Nabi datang mendakwahkan agama, yang berusaha menyelamatkan mereka dari neraka. Tapi kemudian mereka melempari Nabi dengan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita sambung pembahasan masih tentang adab-adab berdoa. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang di antara tempat yang disunnahkan berdoa adalah berdoa untuk orang yang telah berbuat baik untuk kita, orang yang telah memberi kebaikan untuk kita. Maka ucapkanlah sebaik-baiknya cara berterima kasih dengan kalimah yang diajarkan oleh Nabi, yaitu jazakallahu khairan atau jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Itu kata Rasulullah, faqad ablagha fis sana. Kalau dia ucapkan itu, sungguh dia telah mencapai puncaknya ucapan terima kasih. Dan orang yang paling utama untuk kita ucapkan kalimah ini selalu atau berterima kasih dengan berbagai ucapan yang baik adalah orang tua dan pasangan hidup kita sendiri. Setiap kali orang tua berbuat baik, sempatkanlah mengucapkan kalimah ini. Dan bagi suami, setiap kali istri berbuat baik kepadanya, sempatkanlah mengucapkan doa ini. Begitu juga bagi istri, ketika suami memberinya nafkah dari harta yang halal, berbuat kebaikan, bahkan mengajaknya jalan-jalan pun, maka ucapkanlah kalimah ini. Dan ini adalah sebaik-baiknya kalimah untuk membalas kebaikan. Jadi kita serahkan pada Allah untuk membalas. Dan Allah kalau balas tentu berlebihan. Baik, kita sambung sedikit, masih bersambung dengan masalah yang tadi. Bagaimana kalau orang kafir yang berbuat baik? Nah, para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, ya'lam annahu la yajuzu ay yud'a lahu ay azimmi bil maghfirah wa ma ashbahaha mimma la yuqal lil kuffar. Jadi Imam Nawawi ingin mengatakan, kalau berdoa untuk orang kafir dibolehkan, yajuzu ay yud'a lahu bil hidayah was sihah
al-badan wal afiyah. Jadi boleh berdoa membalas kebaikan orang kafir dengan doa kita, tapi doanya semoga Allah memberi hidayah dan semoga Allah memberi kesehatan badan, sehat rohani. Sekedar itu yang dibolehkan, dan itu pun untuk yang kafir zimmi. Jadi bukan kafir harbi. Kafir zimmi, kafir yang tinggal di negara Islam dan taat pada ketentuan negara Islam dan mereka membayar pajak. Ini termasuk kafir yang tidak berbuat onar, tidak memusuhi umat Islam. Maka ketika mereka berbuat baik, boleh doakan untuk mereka, tapi lebih kepada doa hidayah. Dan tidak boleh mendoakan mereka bil maghfirah. Tidak boleh mendoakan mereka untuk diberi ampunan di atas kekafiran mereka. Wa ma asbahaha, atau yang mirip-mirip dengan itu. Jadi enggak boleh memohon ampun kepada Allah untuk orang kafir di atas kebaikan yang mereka buat kepada kita. Karena Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang hidup dalam kesyirikan sampai matinya. Tapi memohon hidayah dibolehkan. Nabi SAW pernah melakukannya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, istasqa Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik berkata, pernah pada satu hari ada seorang fasaqahu Yahudi. Jadi ketika Nabi sedang kehausan, meminta diberikan minuman, ternyata yang memberikan minuman kepada beliau adalah Yahudi, seseorang Yahudi. Faqala lahu Nabi, begitu Nabi dapatkan minuman darinya, lalu Nabi berkata, jammalakallah, semoga Allah memperbagus keadaanmu atau penampilanmu. Jamal itu semoga Allah menampankan engkau, membuat engkau wajahmu menarik. Begitulah untuk fisik didoakan oleh Nabi. Fama ra'a asyaiba hatta mat. Semenjak didoakan oleh Nabi, orang Yahudi itu tidak pernah mendapatkan uban walaupun sudah tua sampai mati. Tidak ada ubannya. Jadi terus tampilannya bagus terus. Bukan bermakna bapak yang beruban tidak baik. Kita sudah bahas uban itu cahaya. Makanya makruh mencabut uban. Karena uban adalah cahaya dunia, karena dia menjadi pengingat bahwa kematian akan segera datang. Cahaya di akhirat, dalam tafsir hadis disebutkan bisa benar-benar Allah berikan cahaya. Jadi bercahaya ubannya. Makanya makruh mencabut uban. Nah, jadi ini salah satu hadis yang menyebutkan adanya doa Nabi kepada orang yang berbuat baik walaupun dia Yahudi. Jadi ini dibolehkan. Baik, berikutnya di antara adab berdoa berikutnya adalah du'aul insan ala man zalamahu aw zalamal muslimin. Dibolehkan dalam berdoa untuk mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya atau yang menzalimi kaum muslimin. Ini seperti pertanyaan salah satu saudara kita di minggu yang lalu. Jadi dibolehkan mendoakan keburukan. Boleh itu bukan bermakna sunnah, tapi dibolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi orang yang berdoa tersebut, atau dia menzalimi kaum muslimin, maka doanya tentu umum.
Doanya umum untuk siapapun yang menzalimi kaum muslimin, dibolehkan berdoa. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, zalim itu bisa pada badan, bisa pada kehormatan, bisa pada harta. Orang yang dipukuli dalam keadaan tidak bersalah, itu zalim terhadap orang lain. Ada orang yang diambil hartanya dengan semena-mena, dicuri, dirampok, dibegal, itu zalim. Itu pekerjaan orang zalim. Bahkan orang yang berhutang sudah punya uang tapi tidak bayar, maka dia termasuk kategori zalim. Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang sudah ghani, sudah punya uang, tetapi matal, sengaja menunda-nunda hutangnya. Sudah punya uang untuk bayar hutang, ditunda hutangnya. Dia pergi umrah, dia pergi berrekreasi, hutang tidak bayar, maka dia zalim. Sudah mulai tercatat dosa kepadanya. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, maka matinya adalah mati zalim. Dan itu berefek panjang, mulai dari alam kubur, berefek panjang sampai ke akhirat. Makanya kezaliman itu macam-macam. Dan ternyata dibolehkan memohon kepada Allah agar Allah menimpakan keburukan pada orang itu, dibolehkan. Namun bukan bermakna boleh itu dianjurkan. Karena para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya orang terzalimi mampu bersabar, maka itu pilihan utama. Seperti sabarnya Nabi SAW ketika dizalimi oleh suku Taif, yang Nabi datang mendakwahkan agama, yang berusaha menyelamatkan mereka dari neraka. Tapi kemudian mereka melempari Nabi dengan batu, mengusir Nabi. Dan Nabi bersabar di atas kezaliman. Malah malaikat gunung, tempat Nabi istirahat setelah diusir itu, malah malaikat gunung yang menawarkan diri untuk menghancurkan kota Taif dengan penduduknya. Tapi kesabaran Nabi bahkan melampaui malaikat. Kata Nabi, jangan. Dan aku yakin, kata Nabi, penduduk Taif, kota Taif ini nanti semua akan menjadi Muslim. Dan ternyata benar. Sampai hari ini Taif itu semuanya Muslim. Maka bapa kalau umrah ke Taif, kalau dibawa ke Taif, itu daerah buah-buahan, daerah dingin, itu semuanya Muslim. Dan itu lebih utama. Jadi kita telah mengambil sifatnya para Nabi. Namun kalau seandainya kezaliman itu terlalu tinggi, atau kita merasa benar-benar dalam keadaan tidak ridha di atas kezaliman itu, mendoakan keburukan dibolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' illa minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai, la yuhibbullahu al-jahra, Allah tidak suka al-jahra, seseorang berterus terang bisu dengan kalimat-kalimat yang buruk. Artinya Allah enggak suka orang doa dengan keburukan, memohon kepada Allah dengan keburukan. Allah tidak suka. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Minal qaul, semua perkataan yang buruk Allah tidak suka. Illa man zulim, kecuali keluar dari mulut orang yang terzalimi. Jadi dikecualikan oleh Allah, kecuali kalimat-kalimat yang dimohon kepada Allah untuk keburukan seseorang, kalau keluar dari mulutnya orang terzalimi, maka Allah terima. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 orang yang tidak terhijab doanya kepada Allah, yaitu doaul walid
liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Lalu doa as-saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga doaul madlum, da'watul madlum, iaitu doanya orang terzalimi. Wa in kana kafiran, walaupun yang terzalimi itu adalah orang kafir. Bayangkan ada orang Islam menzalimi orang kafir, artinya menganiaya orang kafir tanpa ada kesalahan dalam syariat, dipukuli, diambil hartanya. Kalau si kafir ini berdoa, kata Nabi, padahal doanya untuk Tuhan kita. Jadi yang zalim ini misal seorang muslim, lalu si kafir berdoa kepada Tuhannya si muslim, Tuhannya kita. Dia mengatakan, wahai Allah, Tuhannya orang zalim ini, laknatlah dia atau apalah untuknya. Padahal dia kafir. Nabi mengatakan, kalau si kafir ini terzalimi, dia berdoa kepada Tuhan kita, walaupun Allah tidak rida kepada agamanya, tapi yang kezalimannya Allah tetap akan menegakkan keadilan. Makanya tafsir hadis, ahli tafsir hadis mengatakan, yang dimaksud oleh Nabi adalah bukan Allah rida terhadap agama mereka. Allah tidak rida. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tapi Allah tetap wajib menegakkan keadilan, walaupun yang terzalimi itu orang kafir. Kalau orang kafir saja ditegakkan keadilan oleh Allah, apalagi yang berdoa adalah mukmin. Jadi tidak terhijab doa orang yang terzalimi. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ayat tadi, yaitu surah An-Nisa tadi, allazi yaqtadhihi zahirul ayat anna lil madlum ay yantasira min zalimihi walakin ma'a iktisad in kana zalim mu'minan. Jadi dibolehkan, kata Imam Qurtubi, untuk memohon pertolongan dari Allah dari kezaliman seseorang dengan mendoakan keburukan kepada orang yang zalim itu, kalau yang zalim itu mukmin. Artinya masih boleh, walaupun tadi pilihannya lebih bagus sabar. Walakin wa in kana kafiran fa arsil lisanaka wad'u bima syi'ta min al-halakah wa bi kulli du'a. Tapi kalau orang zalim itu adalah orang kafir, yang zalim itu kafir, dizalimi orang mukmin, ya, seperti kasus pembantaian orang-orang mukmin di India, di Rohingya di awal-awalnya. Maka Imam Qurtubi mengatakan, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, doakanlah apapun yang engkau minta kepada Allah. Kalau yang zalim itu orang kafir, berdoalah suka-suka engkau, ya, wad'u bima syi'ta. Bahkan walaupun engkau mendoakan al-halakah, iaitu kebinasaan pada mereka. Jadi makanya kita mengenal kunut nazilah. Salah satu tempat dan waktu untuk lakukan kunut nazilah ketika sedang terzalimi oleh orang-orang kafir. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi yang menjadi penyebab adanya kunut nazilah. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi ini kan orang yang paling beradab, orang yang paling lembut, paling lembut. Bahkan Allah memberi rekomendasi dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkaulah manusia yang paling baik akhlaknya di antara semua makhluk. Allah saja merekomendasi ciptaannya sendiri bahwa Muhammadlah manusia terbaik di antara semua makhluk. Baik sekali Nabi, lembut sekali, beradab sekali, marah sangat terkontrol, tidak pernah caci maki. Tapi pada suatu kejadian, ini kejadian yang nanti terkenal dengan nama Bi'ru Ma'unah, peristiwa Bi'ru Ma'unah.
Jadi ada beberapa suku bermohon pada Nabi SAW. Jadi suku ini belum Islam, orang kafir. Mereka mengirimkan surat, mengirimkan utusan pada Nabi agar mengirimkan beberapa sahabat untuk mengislamkan mereka atau mengenalkan mereka Islam. Tentu undangan ini sangat disambut gembira oleh Nabi. Berarti ada keinginan masuk Islam. Ya. Jadi pemimpin suku ini mengatakan, wahai Muhammad, kirimkanlah beberapa sahabatmu untuk mengajarkan kami tentang Islam. Nabi senang sekali. Saking senangnya dalam riwayat disebutkan Nabi kirimkan 70 Al-Qurra, 70 sahabat penghafal Quran. Dulu kalau orang hafal Quran, Pak, sahabat, itu benar-benar hafal, faham dan ahli syariat di dalamnya. Hari ini kan penghafal Quran sudah 30 juz. Kita tanya tafsir dari ayat terpendek saja kadang-kadang bingung, Pak. Ada yang tidak ada basic bahasa Arab sama sekali sehingga tidak tahu. Walaupun hafal Quran itu baik, tapi levelnya berbeda. Jadi sahabat yang dikirimkan sahabat terbaik, 70 orang yang hafal Quran dan bisa mengajarkan agama. Dan ternyata terjadi pengkhianatan. Begitu 70 orang ini berada di satu daerah bernama Bi'ru Ma'unah, di situ ternyata dihadang oleh orang yang mengundangnya. Jadi dihadang oleh ratusan orang, akhirnya 70 orang ini dibantai habis, dibunuh di situ. Jadi satu orang yang selamat melarikan diri, pulang ke Madinah, kasih tahu Nabi, yang lain sudah dibantai. Lalu kemudian ketika Nabi mendengarkan berita itu, Nabi begitu sedihnya karena yang dia kirim orang-orang terbaik dan ternyata semua dibunuh. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ushdud wata'ataka ala Mudar. Ya Allah, keraskan hukuman, jatuhkan hukuman dan keraskanlah hukuman di atas kelompok Mudar ini. Jadi Mudar ini nama kelompok mereka. Ada yang mengatakan yang memberi mudarat ini, kelompok yang memberi mudarat. Lalu Nabi sambung, Allahumma ja'alha alaihim sinin kasinni Yusuf. Buatlah tempat mereka, kampung mereka mengalami musim kekeringan seperti panjangnya musim kering di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi marah sekali sampai Nabi memohon kepada Allah, nepabih ya Allah, hancurkan ya Allah, keraskan hukumanmu ya Allah, luluh lantakkan ya Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, nepegat urungnya bubah kira mendum ya Allah, babas kira semuanya. Begitu Nabi, saking sedih dan marahnya Nabi. Lalu Nabi sampai berdoa, buat kampung mereka, buat kecamatan itu, buat tempat itu ya Allah, kekeringan yang panjang seperti keringnya di masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan 7 periode kering itu, Pak. Enggak hujan-hujan sampai 7 tahun. Jadi begitu doa Nabi. Dari situlah kemudian dianjurkan atau dibolehkan membaca doa kunut nazilah kepada kezaliman orang-orang kafir. Itu suka-suka. Kalau ke orang kafir itu suka-suka, maka dalam kunut nazilah itu kan doa hancurkan, binasakan ya Allah, porak-porandakan. Dan tidak perlu ada kehormatan yang ditahan. Maksudnya tak perlu lagi, kalau dengan orang kafir yang zalim itu tidak perlu lagi menahan-nahan diri untuk menjaga kehormatan ardun muhtaram, wadah badan muhtaram. Tidak ada lagi yang perlu dihormati dari badan mereka, ya, wala mal muhtaram. Tidak ada lagi yang perlu dihormati dari harta mereka kalau mereka zalim. Tapi kalau seandainya sesama mukmin itu, kalau kezalimannya kecil, maka jangan berlebihan mendoakan terlalu berat. Dan ini pernah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud, suriqa laha syai'. Jadi Aisyah pernah dicuri sesuatu darinya. Jadi pencuri itu kebetulan orang Islam.
Lalu kemudian faja'alat tad'u alaihi. Aisyah mendoakan keburukan untuk pencuri itu. Faqala Nabi. Jadi ada yang mengatakan yang dicuri itu selimut. Faqala Nabi, begitu Nabi dengar doa Aisyah, apa kata Nabi? La tusbikhi anhu. Wahai Aisyah, jangan ringankan hukuman dia sebagai pencuri dengan engkau melaknatnya atau engkau mendoakan yang buruk. Ya. Jadi maksud Nabi begini, kata para ulama, kalau sekedar yang dicuri cuma selimut, ini dalam kasus hadis ini, enggak usahlah doakan terlalu over, berlebihan. Karena dengan doa kita melaknat dia, malah mungkin dia terampuni karena banyaknya laknat. Jadi maksud Nabi, jangan ringankan hukuman dia di sisi Allah hanya gara-gara mulutmu laknat-laknat dia. Jadi jangan terlalu banyak melaknat dia, karena nanti malah kita yang melaknat yang banyak dosa, dia diampunkan karena banyak sekali menerima laknat. Itu maksud Nabi. Makanya dalam satu hadis yang lain dari Abu Hurairah, ya, kalau saya tidak salah dari Abu Hurairah, ada seorang pencuri yang ditangkap, lalu diikat di tiang di masjid Nabi, di luar masjid Nabi. Ketika diikat, ada yang memukul dengan sandal, ada yang memukul dengan batu. Ya, pencuri. Dan Nabi membiarkan. Artinya pukulan bukan pukulan seperti orang merajam, pukulan efek jerah. Tapi ketika ada yang sudah mulai melaknat, jadi dilaknat pencuri ini, ya, dilaknat-laknat, Rasulullah langsung mengatakan, jangan engkau membuat syaitan gembira. Artinya dengan melaknat, syaitan memang itu yang ditunggu supaya orang ini jangan sampai dia masuk surga lagi. Ya, maka syaitan memang menunggu agar orang ini enggak dapat lagi hidayah, tidak dapat lagi ampunan. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau membuat syaitan gembira. Karena syaitan paling senang kalau kita tidak memberi kesempatan kepada mukmin untuk memperbaiki diri. Misal contoh yang begitu, senang sekali syaitan. Jadi itu kalau model kejahatannya masih lumayan bisa ditolerir. Kemudian pernah terjadi juga doa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-ahzab, waktu perang Ahzab. Ini dalil yang tadi untuk orang kafir. Nabi pernah berdoa, mala Allah quburahum wa buyutahum naran kama habasuna wa shaghaluna 'anis salatil wusta. Jadi waktu perang Ahzab itu, Nabi tidak bisa solat karena enggak berhenti perang, sehingga tertinggallah solat duhur, asar, maghrib. Nanti diqadha sama Nabi langsung setelah solat Isya, ketiga solat itu dalam hadis. Jadi Nabi berdoa, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka ini, yaitu orang-orang kafir ini, dengan api, sebagaimana mereka telah menahan kita dan menyibukkan kita sehingga kita tertinggal salat asar. Jadi ini hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah juga berdoa kepada orang kafir dengan doa yang suka-suka Nabi. Lalu kemudian kepada orang yang sombong dari kalangan muslim, kalau sombong itu kan dosa besar. Artinya kesombongan itu di antara puncaknya dosa. Pernah pada suatu hari, anna rajulan akala bishimalihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang laki-laki memakan dengan tangan kiri. Jadi dia makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi ketika melihat itu mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, lalu dia berkata, la astati'. Nabi menjawab, la stata'ta ma mana'ahu ila al-kibar. Jadi orang tadi melemehkan permintaan Nabi. Dia mengatakan, saya enggak sanggup angkat tangan kanan. Padahal tangan kanannya itu sanggup diangkat. Dia ingin meremehkan Nabi. Dia bilang, saya tidak sanggup angkat tangan kanan. Akhirnya Nabi mengatakan, baik, kalau begitu mulai sekarang engkau tidak akan bisa lagi angkat tangan kanan. Tangan kananmu akan lumpuh karena engkau
sengaja tidak mengangkat tangan kanan karena kesombongan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fi. Semenjak itu lumpuhlah tangan kanannya, tidak bisa lagi diangkat untuk menuju ke mulutnya. Itu kan doa Nabi, ya. Engkau akan lumpuh, kata Nabi. Itu doa Nabi untuk orang sombong. Jadi makanya orang-orang sombong itu termasuk salah satu dosa-dosa yang paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Nabi padahal sudah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir biji sawi, atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar biji sawi sombong, mati tidak taubat, maka akan haram baginya surga. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mengatakan seburuk-buruknya penyakit ini ketika menempel pada orang alim. Pada orang alim. Karena orang alim itu selayaknya dengan ilmunya semakin merendah. Orang makin seperti padi, kata orang, makin berisi makin merunduk. Tapi dia semakin alim, semakin banyak bacaannya, semakin banyak tahu, semakin sombong. Makanya duduknya sombong pada orang alim itu seburuk-buruknya sombong. Orang kaya sombong, tidak alim wajar. Ya, tidak alim, kaya wajar, dia pasti wajar. Acik ke bangai ro kebenar. Orang bangai sombong itu agak kurang ajar sikit. Udah bangai sombong lagi kan. Kalau pintar sombong, itu juga wajar. Arti wajar bukan boleh sombong. Dia sombongnya karena merasa pintar. Tapi orang alim sombong itu tidak wajar. Tidak wajar. Baik, itu di antara doa Nabi. Kemudian orang-orang yang memfitnah orang lain. Jadi kezalimannya seperti memfitnah orang, menjatuhkan orang, ya. Itu bahkan doanya disesuaikan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ini ada satu hadis dari Jabir bin Samrah, saya bacakan terjemahannya saja. Ya, saya terjemahkan saja. Jadi ada seseorang dari ahlu Kufah yang mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu gubernurnya Kufah, Umar bin Khattab presiden di Madinah. Jadi diadukanlah Sa'ad bin Abi Waqqas tentang keburukan-keburukannya, diadukan oleh salah satu penduduk Kufah. Maka Umar kemudian memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk sementara, karena dapat laporan seperti itu. Lalu kemudian dikirimlah utusan kepada penduduk Kufah untuk mengetahui, bertabayun apakah benar laporan itu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berhenti sebentar dari jabatannya. Lalu kemudian ditanyalah dari masjid ke masjid, ditanya daripada setiap orang. Ternyata rata-rata semua orang yasnuna ma'rufan. Semua orang memuji-muji kebaikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ada seseorang dari Bani Abbas, yaitu yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia mengatakan bahawa Sa'ad itu orang yang tidak baik. Sa'ad itu tidak adil dalam memberi hukuman. Sa'ad itu begini dan begini, dilaporkan semua. Lalu ketika Sa'ad mendengarkan apa orang ini melapor begitu, kata Sa'ad, amma wallahi la ad'una bisalas. Sungguh demi Allah, aku akan berdoa untukmu dengan 3 perkara. Lalu dia berdoa, Sa'ad bin Waqqas berdoa, Allahumma in kana 'abduka hadza kaziban. Ya Allah, seandainya hamba-Mu ini berbohong, ya Allah. Ya qama riya'an wa sum'ah. Dia hanya berbicara begitu untuk mendapatkan sensasi, riya, ingin dikenal, ya. Fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrahu, tapi panjangkan kefakirannya. Panjangkan umurnya dalam kefakiran, itu maksudnya. Wa'irdahu lil fitan, lalu jatuhkan kehormatannya dengan fitnah, ya Allah, dengan ujian. Fitan itu ujian. Lalu apa yang terjadi? Sampai tua, orang yang menuduh Sa'ad ini ternyata betul-betul kejadiannya seperti doa Sa'ad. Dia tua dalam keadaan terfitnahkan, menjadi orang miskin,
mengemis-ngemis di samping jalan. Setiap ada orang yang bertanya kepadanya, kenapa engkau bisa begini? Apa jawabannya? Asabatni da'wat Sa'ad. Sungguh Allah telah memakbulkan doa Sa'ad. Berarti dia ni bohong. Makanya kalau orang fitnah kita, Pak, kita doakan seperti Sa'ad, boleh tidak? Boleh. Kalau sifatnya sudah khianat, kita enggak buat. Jadi dalam satu kantor kita dituduh, padahal kita enggak buat apa-apa. Maka lalu kita angkat tangan kita, ya Allah, buatlah dia begini, buatlah dia begini, maka dibolehkan. Itu sudah fitnahnya sudah tinggi. Jadi nanti pernah juga terjadi, singkat saja, dari hadis dari Urwah bin Zubair, itu terjadi pada Sa'id bin Zaid. Jadi ada seorang perempuan menuduhnya mengambil tanah milik perempuan itu. Lalu kemudian Sa'id berkata kepada Marwan bin Hakam yang waktu itu menjadi raja di Bani Umayyah. Apa katanya? Ana kuntu akhizun min ardiha syai'an ba'da allazi sami'tu min Rasulillah. Apakah mungkin aku mengambil tanah seseorang setelah aku mendengarkan hadis Nabi? Lalu ditanya oleh Marwan, "Ma sami'ata min Rasulillah?" Apa yang kau pernah dengar dari Rasulullah? Dibacakanlah hadis. Rasulullah mengatakan, "Man akhaza shibran minal ard." Barang siapa mengambil tanah orang, memindahkan patok tanah orang, maka dia digantungkan tanah itu di pundaknya. 7 petala bumi dikorek Allah, digantungkan di pundaknya di hari kiamat. Lalu Marwan berkata, kalau begitu aku tidak butuh bukti lagi daripadamu. Artinya sudah percaya pada Sa'id, dia enggak mungkin melakukan itu. Lalu Sa'id berdoa, Allahumma, ya Allah, in kanat kazibah, perempuan itu berbohong, fa'ammu basaraha, maka butakanlah, fa'amma basaraha, butakanlah matanya, waqtulha fi ardiha, kalau dia mati, matikanlah dia di tempat tanah yang dia tuduh untukku itu. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Ternyata matanya buta. Lalu kemudian pada suatu hari dia pergi ke tanah yang dia fitnah itu, masuk ke lubang, matilah dia di lubang itu. Jadi ini pernah terjadi pada sahabat-sahabat. Ini ukuran boleh mendoakan orang. Jadi kalau pancurinya cuma pancuri manuk, pancuri sandal, Pak, ya doakan saja supaya kita dapat sandal yang lebih baik lagi. Baik, begitu.